Salam radiasi untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menjelaskan kembali tentang teknik radiografi kepala bagian skal ya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tentang teknik radiografi, mulai dari proyeksi, posisi pasien, kemudian ada CR, CP, sampai kriteria radiograf. Mungkin di sini tidak banyak, saya akan menjelaskan mungkin kurang lebih ada 8 teknik pemeriksaan radiografi. Selanjutnya kita masuk ke definisi. Sebelumnya, jadi teknik pemeriksaan radiografi kepala itu merupakan ilmu yang mempelajari prosedur atau tata cara pemeriksaan radiografi kepala dengan menggunakan sinar X untuk menegakkan diagnosa. Selanjutnya di sini indikasi atau orang melakukan pemeriksaan kepala itu dengan kasus-kasus seperti ini indikasinya. Salah satunya fraktur. Fraktur itu ada patah tulang di bagian kepala akibat benturan dan lain sebagainya. Ada luka tembak. Oke, luka tembak ini karena peluru ya. Jadi ada berupa corpus allelum benda asing di bagian sisi kepala pasien atau penderita di sini. Kemudian ada plasma atau tumor sering kita sebutkan, kemudian ada multiple myeloma, ini sejenis cancer, ganas lagi dari tumor. Nah, kemudian ada tumor pada kelenjar pituitari atau hipofisis sering disebut. Terakhir ada tulang kerapuhan tulang bagian kepala. Nah, ini beberapa indikasi pasien melakukan pemeriksaan radiografi kepala. Nah, di sini tentunya ada persiapan pasien dan alat dan bahan. Dalam setiap pemeriksaan radiografi kepala, ini persiapan pasiennya sama. Persiapan bahannya juga sama. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama, tidak ada persiapan khusus pada teknik pemeriksaan radiografi kepala, hanya melepaskan benda-benda logam atau radiopak dari objek yang akan diperiksa. Tentunya di sini adalah kepala. Contohnya ada anting. Pasien menggunakan anting wajib dilepas dulu. Kacamata, kemudian ikat rambut atau jepit rambut dan lain sebagainya. Itu harus dilepaskan agar tidak mengganggu nanti hasil gambar radiograf. Kemudian jika fokus pada pemeriksaan daerah mulut, maka jika pasien yang menggunakan gigi palsu yang berisi metal itu harus dilepas. Itu. Nah, kemudian pasien harus diinformasikan dengan benar tentang tujuan dan prosedur dari pemeriksaan radiografi kepala ini. Bagaimana nanti pasiennya, bagaimana nanti ketika diekspos, itu harus dijelaskan agar pasiennya ketika diposisikan tidak bingung. Itu mempermudah dalam berkomunikasi dengan pasien. Kemudian ada persiapan alat dan bahan. Pertama, ada pesawat sinar X, sudah pasti. Tanpa adanya pesawat sinar X, maka mustahil pemeriksaan radiografi kepala ini dapat dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Kemudian ada kaset, ada film, ada grid. Nah, ini yang digunakan di sini pada umumnya 24 x 30 cm. Saya garis bawahi di sini. Dalam teknik pemeriksaan radiografi kepala, ini wajib menggunakan grid. Karena objek kepala ini tebal. Jadi hasil radiografnya biar lebih optimal, maksimal ya bagus. Sebenarnya ada marker L atau L, marker ya untuk penanda bagian sisi kanan atau bagian sisi kiri. Misalnya sisi kanan pasien diisi marker R, sisi kiri pasien diisi marker L. Alat proteksi atau shielding, ya itu wajib digunakan, dipersiapkan dengan alat imobilisasi skal kepala. Misalnya seperti spon atau busa untuk mengganjal kepala agar tidak mengalami rotasi atau pergerakan pada bagian kepala. Oke, kemudian lanjut lagi. Nah, proteksi radiasi di sini. Proteksi radiasi yang harus kita lakukan untuk meminimalisasikan radiasi yang diterima pasien. Yang pertama adalah penggunaan kolimasi yang tepat. Kalau kita posisi objeknya kepala, usahakan kolimasinya seluas besar kepalanya saja. Jangan besar melebihi seperti ini. Jadi radiasi yang diterima pasiennya besar. Kemudian meminimalisasi pengulangan foto, diusahakan sekali ekspos hasil radiografnya
selesai dan bagus, dapat diterima oleh radiolog untuk didiagnosa. Kemudian proteksi lainnya di sini penggunaan gonad cell, tiroid dan breast cell. Nah, karena objek yang kita periksa di sini hanya bagian kepala, jadi objek-objek vital lainnya wajib kita lindungi. Seperti menggunakan apron kepada pasien, di pasiennya aman, terlindung dari radiasi bagian yang tidak kita expose. Nah, kita gunakan apron biasanya. Nah, sedikit yang sering terjadi di lapangan, biasanya penyebab posisi pemeriksaan skal itu tidak optimal itu disebabkan karena ketika kita memposisikan pasien, kepala pasien. Saya contohkan seperti ini. Anggap ini kaset, kertas HVS ini adalah kaset. Nah, ketika kasetnya seperti ini, oke, di ini kepala pasien itu harus benar-benar, saya contohkan pasien posisi lateral, pemeriksaan radiografi kepala lateral. Dia harus benar true lateral. Kadang-kadang kita memposisikan kepala seperti ini. Nah, ini MSP-nya dia tidak di tengah-tengah tubuh, posisi pasiennya dia posisi kepalanya agak oblik. Ini yang membuatkan penyebab posisi pemeriksaan sekali tidak optimal hasilnya. Kemudian ada yang seperti ini. Kepalanya seperti ini. Ini kaset. Nah, ini arusnya ini dia kayak nyerong gini. Harusnya dia lurus. Nah, ini. Nah, ini yang menyebabkan pemeriksaan skal ini dia tidak optimal ketika proses expose pengambilan gambar di sini. Oke, next lagi kita masuk ke teknik pemeriksaan. Di sini ada kurang lebih ada 8 teknik pemeriksaan. Kita mulai saja biar untuk persingkat waktu. Yang pertama ada proyeksi namanya AP aksial, metode Thorne. Nah, di sini posisi pasiennya supine atau erect. Supine itu tiduran di atas meja pemeriksaan. Kemudian erect itu berdiri di bagi stand. Saya rasa sudah paham semua. Di sini posisi objeknya OML itu tegak lurus kaset. OML orbito metaline. Saya ulang kembali. OML itu ini. Ini kalau kita musikan kepalanya OML, pasiennya dia sedikit tegak menunduk. OML. Dari MAE, nah OML ke water canthus. Tegak lurus, dia OML tegak lurus film kaset. Oke. Kemudian IOML infraorbita metaline, dia di sini. Kalau kita musikan pasiennya IOML, nah ini, oke ini, oke IOML seperti ini, nah begini, kepalanya dia agak tegak. OML dia ini agak nunduk, IOML seperti ini, dalam satu garis, tegak lurus. Kemudian tidak ada pergerakan dan tidak ada rotasi. Central ray di sini CR-nya 30 derajat ke kaudat ketika kita memposisikan kepala pasien OML. Kemudian 37 derajat kaudat ketika kita memposisikan kepala pasien IOML. CP-nya 4 cm superior glabella. Superior itu atas, glabella itu sini. Glabella ya. Berarti 4 cm superior glabella dia kurang lebih sini. CP-nya di sini. Karena ini aksial, aksial itu artinya penyudutan. CR-nya menyudut. Kalau kita musikan kepalanya OML, berarti sudutnya ini 30 derajat ke kaudat. Ketika kita musikan dia IOML, lebih tegak lagi, maka sudutnya ini adalah 37 derajat. Nah, makin ini 37 derajat ke kaudat, ke bawah. Itu. Paham ya? Oke, saya lanjut lagi. Di sini saya akan membahas di yang kedua. Di sini teknik radiografi kepala lateral. Lateral itu miring, entah dia miring ke kanan atau miring ke sisi kiri. Kalau di pengantar pasien ada lateral R, berarti itu lateral kanan. Berarti bagian sisi kanan yang menempel pada kaset. Lalu lateral kiri atau L atau left berarti
bagian sisi kiri pasien menempel pada kaset. Gitu. Oke, saya rasa paham semua. Kemudian posisi pasiennya bisa prone, tidur tengkurap, bisa recumbent, atau duduk tegak. Oke, seperti itu. Nah, kemudian posisi objeknya di sini, MSP-nya di sini paralel dengan kaset, mid sagittal plane, yang bagi tubuh tengah-tengah, mid sagittal plane. Kemudian IOML juga paralel dengan kaset, tidak ada pergerakan dan tidak ada rotasi. Saya garis bawahi di sini, setiap melakukan pemeriksaan lateral, pastikan posisi objek yang diperiksa benar-benar true lateral, wajib true lateral, tidak boleh oblik, tidak boleh ada rotasi kepala, wajib true lateral. Itu saya garis bawahi. Kemudian central ray-nya di sini tegak lurus dengan kaset, arah sinarnya tegak lurus. Central point-nya dia 2 inci ke superior MAE. 2 inci ke superior MAE. Berarti 2 inci itu, kalau 1 inci itu kan 2,5 cm kurang lebih. Berarti kita anggap 5 cm ya. 5 cm superior MAE itu meatus acusticus externa. 5 cm. Oke, kurang lebih di sini. CP-nya. Arah sinar tegak lurus kaset. Ketika pasiennya dia prone, dia berdiri, maka posisikan ketika posisi pasiennya prone itu tidur telungkup, tangannya dia di samping ini, sisi kepalanya, kemudian kita miringkan kepalanya, true lateral, lateral kanan, pastikan true lateral. Untuk pasien prone dia begini, yaitu untuk pasien prone. Kemudian untuk pasien recumbent duduk tegak. Yang recumbent nanti saya bahas. Kita bahas duduk tegak dulu. Duduk tegak pastinya bisa sambil duduk di kursi. Kemudian kita gunakan baki stand-nya. Kasetnya dia di sini. Arah sinar sama, tegak lurus kaset ke 2 inci ke superior MAE. Kemudian recumbent. Nah, untuk pasien yang kurang kooperatif atau tidak sadarkan diri, kita tidak paksakan untuk pasiennya harus prone ataupun duduk. Jadi kita bisa posisikan pasiennya tidur supine. Nah, di sini bagian kepalanya di belakang, pas dia tidur di meja pemeriksaan kita kasih pengganjal, entah berupa bantal ataupun spons yang agak tebal biar agak terangkat di bagian kepalanya. Kemudian tube-nya di cross dibawa ke samping. Nah, kasetnya sama. Pasiennya tidur. Ini anggap nih saya posisi tiduran, arah sinarnya dari sini sama. Jadi kita tidak harus memposisikan pasien itu tidur lungkep prone maupun duduk. Nah, itu untuk yang lateral. Kemudian yang ketiga di sini ada proyeksi PA aksial, metode Caldwell. Saya ulang kembali, PA itu artinya posterior anterior. Posterior itu belakang, anterior itu depan. Jadi sisi posteriornya terkena sinar X terlebih dahulu, sisi anteriornya menempel pada kaset. Kalau kebalikannya tadi ada AP, berarti anterior depan, posterior belakang. Sisi anterior pasien terkena sinar X dulu, kemudian sisi posteriornya menempel pada kaset itu untuk yang AP. Kalau PA berarti kebalikannya, posterior anterior. Sinarnya datang dari posterior mengenai bagian sisi belakang, kemudian yang menempel kaset sisi anterior. Setiap ada kata-kata aksial berarti pasti ada penyudutan. Saya mulai masuk ke posisi pasien. Posisi pasiennya bisa prone, tidur telungkup, bisa erect, berdiri di baki stand. Kemudian posisi objeknya di sini OML tegak lurus kaset, orbito metal line OML. Ini ya OML. Oke.
Orbital bersama tegak lurus kaset. MSP sama tegak lurus kaset, tidak ada pergerakan maupun rotasi. Central ray-nya di sini adalah 15 derajat ke kaudat. Kaudat itu ke bawah. Kalau sepalat ke atas, kaudat ke bawah. Central point CP-nya os occipital menuju nation. Occipital itu sini. Sisi belakang kepala. Oke, sini ya. Occipital menuju nation. Nation itu di sini, berarti dia hasilnya menyudut ke bawah. Dari occipital menembus menuju nation. Titik. Perlu saya berikan catatan di sini khusus untuk PA kabel. Di sini alternatif penyudutan sinar 25 derajat ataupun 30 derajat ke kaudat, ke bagian bawah untuk dapat menunjukkan supraorbital fissura. Nah, itulah panah hitam. Ini saya sudah bagikan PowerPoint-nya, mungkin bisa dilihat gambar-gambar di PowerPoint-nya. Supraorbital fissura itu saya tandai dengan tanda panah hitam pada gambar di PowerPoint yang sudah saya bagikan. Dan bagian inferior orbital di sini juga terlihat di situ. Nah, kemudian yang kedua, semakin kecil penyudutan arah berkas sinar ke kaudat dan atau semakin besar sudut saat leher fleksi, maka piramida Petrus akan tampak pada bagian superior orbital. Kemudian yang ketiga, alternatif AP aksial proyeksi untuk pasien yang tidak dapat diposisikan PA pada pasien trauma khususnya. Proyeksi AP aksial dengan penyudutan 15 derajat ke sepalat dapat dilakukan dengan OML tegak lurus dengan kaset. Nah, ini yang perlu saya garis bawah untuk khusus untuk pemeriksaan PA aksial kabel. Oke, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke proyeksi yang keempat. Nah, di sini ada PA true. Oke, PA sama posterior anterior, berarti arah sinarnya dari posterior menuju anterior. Ini kasetnya di sisi anterior. Ada kata-kata true itu berarti tegak lurus, tidak ada penyudutan. Kalau aksial sudah pasti ada penyudutan. Kalau true itu dia tegak lurus. Posisi pasiennya bisa prone, bisa erect, sama bisa tidur telungkup prone ataupun berdiri erect, menghadap bagi stand kalau berdiri. Posisi objeknya di sini OML tegak lurus dengan kaset, kemudian mid sagittal plane tegak lurus kaset, tidak ada pergerakan dan tidak ada rotasi. Central ray-nya di sini juga sama, tegak lurus kaset. CP-nya pada glabella. Glabella itu di sini. Nation di sini, di atas nation ini glabella. Karena pasiennya posisinya true PA ya, berarti arah sinaran dari sini. CP-nya itu di sini, dia menembus glabella. PA posterior anterior. Oke, paham ya? Pasiennya dia menghadap ke bagi stand ataupun yang prone di meja X-ray, nah, menghadap ke situ. CP-nya itu dari sisi posterior menembus glabella. Lanjut lagi untuk pemeriksaan yang kelima, ada proyeksi AP. Ini AP anterior posterior, berarti sinarnya dari anterior menuju posterior. Kasetnya ada di sisi posterior. Pasien bisa supine, duduk tegak maupun erect. Posisi objeknya OML-nya tegak lurus dengan kaset, MSP-nya juga tegak lurus dengan kaset, tidak ada pergerakan ataupun rotasi. CR-nya juga sama, tegak lurus dengan kaset, CP-nya glabella. Yang membedakan PA dan AP, yang PA pasiennya menghadap ke baki, yang AP pasiennya menghadap ke tube X-ray dari anterior ke posterior. CP-nya di glabella. Lanjut lagi yang keenam, di sini ada pemeriksaan AP aksial. Oke, AP aksial. Di sini pasiennya posisi pasiennya supine, duduk tegak atau erect. Posisi objek OML di sini tegak lurus dengan kaset,
Kemudian MSP-nya juga tegak lurus dengan kaset, tidak ada pergerakan ataupun rotasi. Arah sinarnya atau CR-nya di central ray dia tegak lurus dengan central ray-nya 10 sampai 15 derajat ke sepalat, CP-nya pada labella. Kenapa dia 10 sampai 15 derajat sepalat? Judulnya aja kan AP aksial, jadi anterior posterior aksial, ada penyudutan di situ. Sepalat itu berarti ke arah kepala atau ke atas. Kalau kaudat ke bawah, sepalat ke atas. Berarti saya bisa proyeksikan OML. OML itu ini ya, orbitometer line. Oke, di sini arah sinarnya itu dari bawah ke atas 10 sampai 15 derajat ke sepalat. CP-nya pada glabella. Oke, kemudian kita lanjut ke proyeksi yang ke-7, SMV, yaitu sering kita sebut submento vertex. Nah, ini agak sedikit berbeda pemeriksaan dengan pemeriksaan kepala lainnya. Nah, di sini posisi pasiennya di sini dia bisa erect atau bisa supine. Bisa erect atau bisa supine. Bisa tiduran, bisa erect. Berdiri. Oke. Posisi objeknya di sini posisi kepala hiperekstensi. Nah, ekstensi ya itu dongak bagian ini vertex kepala dia menempel pada baki stand atau pada kaset. Di OML paralel dengan kaset. Infraorbital metal line dia paralel dengan kaset. Kemudian tidak ada pergerakan dan rotasi. Arah sinarnya dia tegak lurus kaset. Kemudian CP-nya 4 cm inferior simfisis mentil setinggi MAE. Ini ketutup dengan video saya di sini, layar video saya. Jadi 4 cm inferior simfisis mentil setinggi MAE. Meatus acusticus externa. Jadi saya contohkan simfisis mentil. Nah, ini ya. Simfisis mentil di sini. Berarti 4 cm inferior itu ke bawah, superior ke atas, inferior ke bawah. 4 cm ke bawah. Simfisis mentil. Kurang lebih dia di sini, setinggi MAE. MAE ini ya, lubang telinga ini. Oke. Pasnya dongak seperti ini. Kasetnya itu saya contohkan begini. Di atas kepala di vertex, arah sinarnya dari sini, pasiennya dongak. Oke. Seperti itu, kurang lebih seperti itu saya contohkan. Ini tentunya pasiennya akan tidak nyaman ketika diposisikan seperti ini. Diusahakan pada melakukan teknik pendidikan submento vertex dilakukan secepat mungkin agar pasiennya merasa lebih nyaman. Kemudian ada yang terakhir di sini, PA aksial, S metode. PA posterior anterior aksial. Ingat ada kata-kata aksial berarti ada penyudutan. Posterior anterior dari sisi posterior karena arah sinar X-nya menuju bagian anterior. Kasetnya di sisi anterior. Posisi pasiennya sama, prone atau erect. Posisi objeknya OML tegak lurus kaset, MSP tegak lurus kaset, tidak ada pergerakan dan tidak ada rotasi. CR-nya 25 derajat ke sepalat. Sepalat itu berarti ke atas. Sepalat itu berarti ke atas. Pasiennya prone, tengkurap di meja pemeriksaan atau erect, berdiri di baki stand, menghadap baki stand. Tangannya di samping. CP-nya 4 cm superior dari Nation. 4 cm ya, 4 cm inferior superior dari Nation, superior ke atas. Nation di sini 4 cm ke atas, kurang lebih di sini. CP-nya itu di sini. 4 cm superior dari Nation, tapi nembaknya dari sisi posterior. Dia menembus menuju 4 cm superior Nation.
nafasnya posisinya PA, axial cable. Nah, seperti itu. Oke, untuk proyeksi teknik pemeriksaan kepala cukup sampai di sini pertemuan yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ada 8 proyeksi kepala di sini. Untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca-baca di jurnal-jurnal lainnya, di PowerPoint yang ada di Google, disesuaikan, dilihat-lihat lagi gambarnya dia seperti apa, proyeksinya seperti apa, kriteria radiograf yang terlihat dia seperti apa, apa saja yang terlihat. Nah, di PowerPoint yang saya bagikan itu sudah ada lengkap dari gambar-gambar posisi pasiennya sampai dengan kriteria radiografnya lengkap di situ. Bisa dilihat di situ. Sekian dari saya, terima kasih. Salam radiasi.